Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan belajar subtema 2 pembelajaran ke-1 tema 4. Nah, materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini tentang jenis-jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Kemudian menilai cerita utuh dan penggunaan teknologi modern serta tradisional dan dampaknya bagi sumber daya alam. Nah, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sekarang kita akan mengenal berbagai profesi. Nah, contohnya yaitu seperti atlet sepak bola, kemudian berprofesi sebagai dokter, pemadam kebakaran, polisi, pilot, perawat, arsitek, pedagang bakso keliling, pekerja bangunan, dan lain sebagainya. Itu adalah berbagai macam profesi. Selanjutnya kita akan menilai cerita utuh. Anak-anak bisa baca cerita yang berjudul Pak Ahmad Pedagang Pisang Keliling dan menjawab pertanyaan yang ada di halaman 79. Sekarang kita akan lanjut memahami pekerjaan dan barang yang dihasilkan. Barang-barang yang dibutuhkan merupakan hasil dari suatu pekerjaan. Pekerjaan yang menghasilkan barang antara lain ada peternak, petani, kemudian nelayan, dan lain sebagainya. Tukang kayu juga bisa. Adapun pekerjaan yang menghasilkan jasa atau pelayanan, contohnya seperti guru, dokter, kemudian polisi, tukang cukur, dan lain sebagainya. Pekerjaan seseorang itu akan berbeda dengan pekerjaan orang lain ya. Nah, hasilnya juga pasti berbeda. Silahkan tulis nama pekerjaan dan hasilnya pada gambar yang ada di halaman 80. Bagian atas di buku paket kalian. Kemudian selanjutnya penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Nah, ada beberapa pengolahan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pengolahan yang pertama, pengolahan kayu. Kemudian yang kedua, pengolahan bahan makanan. Yang ketiga, bioteknologi. Nah, bioteknologi ini dalam pengolahan makanan ya. Bioteknologi ini dengan cara memanfaatkan jasa training. Jasa training itu maksudnya itu jamur dan bakteri. Nah, contoh dari jamur dan bakteri ini bisa terdapat pada tempe, tape, dan yogurt. Pengawetan makanan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pengasinan, pengalengan, pembotolan, penggunaan bahan pengawet, sterilisasi. Coba kalian isi makanan dan teknologi pengolahan pada halaman 82. Selanjutnya, penggunaan teknologi dalam mencari ikan. Pada zaman dahulu, nelayan tradisional menggunakan perahu layar sederhana untuk pergi ke laut. Kalau zaman sekarang, nelayan ini menggunakan perahu bermotor sehingga dapat lebih cepat dan daya tampungnya juga dapat lebih besar. Lalu apa perbandingan nelayan tradisional dengan nelayan modern? Bisa kalian isi pada halaman 83 ya. Selanjutnya sumber daya alam dan kelestarian lingkungan. Akan Miss bahas contoh pemanfaatan sumber daya alam yang berlebih-lebihan. Di antaranya penebangan pohon secara liar. Yang kedua, perburuan hewan liar. Yang ketiga, penggunaan bahan bakar dan energi secara berlebihan. Nah, berikut ini akan bahas sedikit tentang caranya agar lingkungan dan persediaan sumber daya alam hayati maupun non hayati itu tetap lestari. Nah, di antaranya yaitu
pengambilan sumber daya alam ini harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, berusaha mengembalikan keadaan lingkungan kembali seperti keadaan lingkungan sebelumnya. Yang ketiga, menghemat penggunaan sumber daya alam agar tetap lestari. Akan Miss bahas sedikit tentang beberapa cara menghemat energi yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, yang pertama, matikan lampu jika tidak diperlukan. Yang kedua, menggunakan air secukupnya. Jika sudah tidak dipergunakan lagi, matikan keran air. Kemudian, mematikan peralatan listrik bila tidak digunakan. Selanjutnya, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Nah, kurang lebihnya Miss mohon maaf. Sekian dulu dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.